Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar sahabat hijrah di sini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, mari lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat tidur, nikmat tempat tinggal, nikmat cuaca. Karena sejatinya dari kecil sampai kita dewasa sampai saat ini sudah banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Kalau misalnya nikmat keuntungan, biasanya kita suka sadar dan kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau misalnya nikmat Allah menghindarkan kita dari kekecewaan, itu yang jarang sekali kita tahu. Nah, misalnya nih, kalau sahabat hijrah lagi jalan, terus tiba-tiba kepleset dan mau jatuh. Itu tuh baru kepleset doang tapi belum jatuh. Sebenarnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gak jadi jatuh. Kalau misalnya nikmat keuntungan, hari ini insya Allah semoga dapat rezeki, pasti kita langsung alhamdulillah, terima kasih Allah atas rezeki hari ini, terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan. Nikmat yang satu laginya ini jarang sekali kita sadar. Tetapi sahabat hijrah, sebagai orang-orang yang beriman, harusnya kita tahu dan kita sadar, kita percaya bahwa Allah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Nah, sahabat hijrah di sini rata-rata pada mahasiswi semua ya? Ya, mahasiswi semua. Nah, biasanya permasalahan mahasiswi atau Gen Z itu adalah suka berpikir, kenapa sih hidup aku tuh gini-gini aja? Benar nggak? Betul, iya. Kenapa hidup aku tuh stuck di situ-situ aja? Kenapa aku tuh nggak bahagia? Nah, saya pengen tahu nih cerita dari teman-teman sahabat hijrah. Ada nggak cerita yang pernah punya pikiran kayak gitu? Aku Ya, boleh teteh yang di sana. kayak kadang suka mikir kenapa ya aku posisinya masih di sini aja sedangkan teman-teman aku tuh udah jalan lebih jauh gitu dari aku di depan. Tapi kadang aku juga suka refleksi lagi kalau misalkan aku tuh mungkin kurang bersyukur dan aku tuh kurang berusaha lebih keras. Nah, sebenarnya sahabat hijrah, seharusnya hidup kita tuh lebih parah dari ini. Harusnya lebih banyak lagi kekecewaan, lebih banyak lagi cobaan yang datang ke kehidupan kita. Karena sebenarnya banyak ujian yang telah Allah jauhkan dari kita semua. Harusnya banyak sekali ujian yang datang kepada kita, karena hidup kita itu sebenarnya penuh masalah. Tetapi kula yaumin huwa fi syahnin, itu ayatnya. Allah selamatkan kita setiap malam. Tetapi kadang-kadang kitanya nggak mesti diselamatin nih. Misalnya sahabat hijrah, ini permasalahan Gen Z lagi nih. Kita suka sama seseorang, tapi mereka nggak suka sama kita. Tapi kita tetap maksa suka. Sebenarnya itu salah satu bentuk nikmat Allah menjauhkan kita dari kekecewaan. Kayak cerita teteh tadi, maaf namanya siapa teh? Aku dia Diara. Nah, kayak cerita teh Diara tadi gitu. Harusnya tuh kita bisa bangkit, bisa lebih maju ke depan gitu. Banyaknya nikmat Allah itu nggak bisa kita ukur sama sekali. Contohnya, tetes air hujan yang turun. Ada nggak teman-teman di sini yang bisa menghitung tetes air hujan yang turun? Nggak akan ada yang bisa, mulai dari hujan turun sampai hujannya berhenti. Kita nggak akan bisa menghitung tetes air hujan yang turun karena nikmat Allah itu tak terhingga. Jadi Allah berikan segala nikmatnya, tetapi ketika kita diberi sedikit ujian tersebut, kita langsung ngeluh, ya Allah, kenapa hidup aku tuh gini banget? Kenapa aku tuh nggak bahagia? Pasti kita semua pernah berpikir seperti itu. Padahal yang Allah berikan itu hanya sedikit ujian sebagai pengingat. Kenapa Allah berikan? Karena Allah rindu kepada hambanya. Hamba yang seperti apa? Hamba yang jika tidak diberi masalah, ia tidak akan datang kepada Allah. Kalau misalnya diberi masalah, diberi sedikit ujian sama Allah, pasti biasanya sujudnya setengah jam, di sajadah nangis-nangis 1 jam, sepertiga malamnya nggak tinggal. Tapi kalau misalnya lagi senang, suka lupa gitu sama penciptanya sendiri. Kalau misalnya lagi senang, wah hari ini happy banget, tapi nggak pernah ucap alhamdulillah gitu. Kalau misalnya lagi dikasih ujian aja langsung, ya Allah hidup aku sedih banget. Biasanya gitu tuh, apalagi Gen Z suka mendramatisir hidupnya sendiri, bener nggak? Iya. Nah, sahabat hijrah, kalau misalnya bagi kita orang-orang beriman ya, yang diberikan Allah itu hanya sedikit dari banyaknya yang telah Allah hindarkan. Lagi-lagi kula yaumin huwa fi syahnin.
Setiap malam Allah itu sibuk menghindarkan kita dari kekecewaan yang seharusnya datang kepada hidup kita. Misalnya kalau ujian dan azab itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa saya mengatakan ujian dan azab itu adalah dua hal yang berbeda? Karena kalau misalnya ujian itu insya Allah bagi orang-orang yang beriman seperti kita hanya diberikan ujian bukan azab. Kalau misalnya azab itu sudah ada di level raja, di level Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau misalnya di level orang yang beriman seperti kita, insya Allah Allah hanya memberikan sedikit ujian sebagai pengingat agar kita tidak lupa dengan pencipta kita, agar kita tidak terlalu melencong dari jalannya. Apalagi banyak sekali Gen Z sekarang ya, karena ini kan sebenarnya kajian emang khusus untuk mahasiswi yang mungkin lagi kehilangan arah kalau bahasa Gen Z sekarang ya. Nah, banyak sekali nikmat Allah, salah satunya di Quran surat Al-Mulk ya, itu Bismillahirrahmanirrahim wa asyiru qaulukum awijharu bi innahu alimun ghafurur rahim. Nah, teman-teman, kata Allah di surat itu, rahasiakanlah perkataanmu, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Jadi sebenarnya kita itu gak perlu, ya Allah hidup aku gini-gini, aku pengen yang ini, aku pengen yang itu. Allah tuh tahu yang terbaik buat kita, buat hambanya, sahabat hijrah. Nah sahabat hijrah, kalau misalnya kita memiliki iman, kita juga harus memiliki logika. Kenapa kita harus memiliki iman dan logika? Karena kalau kita hanya memiliki iman, itu tuh tidak sejalan, itu tuh akan jadi sesat. Kalau misalnya kita hanya memiliki logika, apalagi itu, kalau misalnya iman aja nggak punya, cuma punya logika, gimana ntar kita mau ke jalan yang lurus gitu, sahabat hijrah. Contoh singkatnya nih, kalau ada Allah, pepatahnya itu mengatakan, dunia itu tidak lebih besar dari seekor nyamuk. Seperti contohnya gini, nyamuk itu segini, nah dunia itu mungkin bagi Allah hanya setengahnya. Jadi Allah itu memberikan semua nikmatnya kepada manusia di dunia ini, termasuk fulan-fulan dan teman-teman kita yang kafir. Kenapa Allah juga memberikan nikmat-nikmatnya kepada teman-teman kita yang kafir? Karena sejatinya semua manusia di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Mungkin kita tidak bisa menjudge berdasarkan kepercayaan yang mereka pilih, tetapi nikmat Allah diberikan kepada semuanya sama rata. Tetapi di dunia ini yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah iman dan ketakwaan kita. Nanti kalau misalnya di akhirat, bagi teman-teman kita yang kafir itu beda cerita. Kalau bagi kita orang yang beriman, kita harus percaya bahwa nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Contohnya nih, seperti tadi kita balik lagi, bahwa dunia itu tidak lebih besar dari seekor nyamuk. Misalnya nih, sahabat hijrah naik angkot sama ibunya berdua. Harga satu orang itu 3.000, dua orang berarti 6.000 dong. Nah, sahabat hijrah bayar 10.000. Ini deket dong nih ke pasar. Terus sahabat hijrah bilang, gak apa-apa mang, ambil aja kembaliannya. Pasti ibunya gak bakal marah, kenapa ngasih 10.000 banyak banget, gini, gak bakal dong pasti. Beda cerita kalau misalnya sahabat hijrah naik angkot tapi bayarnya 100.000, pasti ibunya akan bertanya-tanya kenapa banyak banget ngasihnya. Seperti itu pula kira-kira dunia bagi Allah, karena dunia itu tidak lebih besar dari seekor nyamuk, hanya kecil banget. Perjalanan kita itu baru dimulai nanti setelah kita berada di akhirat. Sebenarnya itu perjalanannya baru sangat dimulai. Kalau misalnya bagi kita nih tadi 10.000 itu tidak lebih besar dari 100.000 kan? Begitu juga dunia bagi Allah tidak lebih besar dari seekor nyamuk, teman-teman sahabat hijrah. Nah, kadang saya pernah mendengar beberapa cerita dari sahabat saya tentang masa-masa kelamnya ya. Mereka tuh kayak bisa bangkit dari masa kelamnya, bisa kembali normal seperti biasa dari masa kelamnya tersebut. Kadang saya tuh sebenarnya saya sebenarnya salut kepada teman saya yang pernah bangkit dari masa kelamnya, tetapi saya lebih salut lagi kepada Allah karena masih mau membantu fulan-fulan manusia di dunia ini, siapapun itu, untuk bangkit dari masa kelamnya, masih mau memberikan segala nikmatnya untuk kita. Nah, di sini ada nggak sih sahabat hijrah yang pernah bangkit dari masa kelamnya? Ada? Ya, boleh Teteh yang di belakang. Perkenalkan diri dulu, Teteh. Perkenalkan, nama saya Dianda sudah. Kebetulan dulu itu saya pernah menyukai seseorang, kemudian saya dikecewakan sama orang terdekat saya. Tapi dari situ berkali-kali, dan itu nggak cuma sekali sudah. Itu berkali-kali, tapi dari situ saya jadi berpikir, oh ternyata manusia itu memang nggak bisa dijadikan harapan. Manusia itu memang nggak bisa kita jadikan sebagai sandaran. Dari situ saya belajar kalau misalkan sebaik-baiknya penenang, sebaik-baiknya sandaran, dan sebaik-baiknya harapan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu teman-teman, kita udah dengerin juga cerita dari masa kelam dari Teh Dianda, benar? Ya, sebenarnya banyak sekali cerita-cerita masa kelam yang pernah hadir, yang pernah saya dengarkan. Salah satunya yang baru kita dengarkan bersama-sama tadi itu Teh Dianda ya. Benar sekali, kita tidak boleh berharap kepada manusia karena sejatinya Allah itu telah mengatur hidup kita dengan sedemikian rupa. Kita jangan pernah berpikir, misalnya nih kita lihat orang lain yang mungkin dia tidak beriman sepenuhnya kepada penciptanya, tetapi hidupnya sangat amat bahagia. Kita jangan pernah berpikir, apa aku gak beriman aja, hidup yang gak beriman tuh lebih bahagia daripada aku gitu. Jangan sampai kita pernah berpikir seperti itu, karena sebagai seorang muslim kita harus percaya bahwa Allah telah memberikan jalannya masing-masing. Allah tidak akan memberikan masalah melampaui batas kemampuan kita, sahabat hijrah. Nah, mungkin hari ini dan kemarin itu kebahagiaan belum menghampiri kita, tapi insya Allah besok adalah hari untuk kita sendiri dengan kebahagiaan yang bertubi-tubi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hijrah, ada yang tahu nggak kenapa kajian saya itu setiap pagi selalu dilaksanakan? Kenapa pagi terus gitu? Karena pagi itu teman-teman juga sekalian masih waktu yang fresh, masih waktu yang sangat baik sekali untuk menuntut ilmu, untuk menambah pengetahuan kita, karena itu juga salah satu sunnah pagi-pagi hari itu, apalagi setelah subuh ya sahabat hijrah, karena otak kita itu masih fresh, masih belum memikirkan apa-apa masalah yang datang, itu kita juga belum sempat mikirin apapun, tapi kita udah bisa menambah ilmu gitu. Bagi teman-teman di sini semuanya sahabat hijrah yang ingin tahu kajian saya selanjutnya, bisa langsung lihat di Instagram, semuanya lengkap informasinya di sana ya. Mungkin kajian kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Kalau misalnya pengen tahu lagi, langsung aja nanti kontak ada di Instagram semuanya ya. Saya akhiri kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.